Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Yaitu kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia, yang berarti manajemen atau rumah tangga. Nah, asal kata yakos itu yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu yang berarti peraturan atau hukum. Nah, disimpulkan menjadi ekonomia yang diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Nah, sedangkan ilmu itu dalam Kamus Besar Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem untuk metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi ilmu ekonomi itu menurut Kamus Besar adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem ya. Lanjut, jadi ilmu ekonomi itu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Ekonomi, yaitu Bapak Smith, yang mendefinisikan begini: ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia. Nah, dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuannya. Ilmu ekonomi menurut Bapak Smith itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu tingkah laku manusia untuk mencapai tujuannya. Seperti itu ya. Menurut Bapak Sudono dalam bukunya, yaitu mendefinisikan bahwasanya ilmu ekonomi itu untuk menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seperti itu. Nah, dalam buku yang berjudul Economic karya Paul Samuelson, yaitu disebutkan bahwasanya ilmu ekonomi itu merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk dilanjutkan, yaitu menyalurkannya baik saat ini maupun masa mendatang kepada berbagai individu maupun kelompok yang ada pada suatu masyarakat. Nah, sedangkan menurut Bangun, ilmu ekonomi itu berawal dari adanya kesenjangan atau gap antara sumber daya resource dan yang tersedia dengan keinginan manusia. Seperti yang telah diketahui bahwasanya sumber daya dengan keinginan manusia itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Sumber manusia itu tidak terbatas, maka timbullah kesenjangan di antara keduanya yang mengakibatkan problem yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Yaitu menurut salah satu Bapak ilmu ekonomi itu apa yang namanya ya, ketahui sumber daya alam, yang mengetahui tentang sumber daya alam. Lebih jelasnya seperti itu. Nah, kelompok ekonomi itu deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan keterangan faktual. Nah, yang mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi, secara singkat deskripsinya itu ilmu ekonomi itu mengumpulkan informasi-informasi yang berada di masyarakat ya, seperti itu ya. Nah, ilmu ekonomi deskriptif memberikan penjelasan yang melibatkan tentang penentuan awal, yaitu identifikasi yang memberikan pengertian, kompilasi atau informasi yang pengukuran keadaannya itu, serta mengumpulkan data. Biasanya itu yang mengumpulkan data dan juga pengukuran keadaan dan kompilasi informasi. Dengan aktivitas ini diperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada, seperti contoh jumlah angkatan kerja, asal usul lembaga ekonomi, struktur serikat dan
struktur serikat buruh dan lain-lain sebagainya. Nah, teori ekonomi itu economic theory, bahasa Inggrisnya itu economic theory, yaitu teori ekonomi itu merupakan ilmu ilmu yang mempelajari tentang secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan juga pada masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka. Seperti itu ya. Dalam upayanya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya, ini berarti analisis ekonomi ini yang menjelaskan mencari pengertian atau hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, teori ekonomi ini merupakan kerangka konsep yang berasal dari beberapa data yang nyata, yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga membentuk asumsi yang bersifat umum. Bukan. Teori ekonomi ini merupakan kerangka konsep yang berasal dari beberapa data yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga membentuk asumsi yang bersifat umum. Nah, teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Biasanya seperti itu ya. Yang ekonomi makro itu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja atau perekonomian secara keseluruhan. Nah, adapun ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran dan juga tingkat pertumbuhan, tingkat ekonomi dan inflasi, pendapatan nasional dan juga tingkat harga. Nah, tujuan ekonomi makro ini yaitu adalah memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Dan terdapat pula konsep-konsep dasar teori ekonomi makro. Dan hal tersebut dapat Gramet mempelajari pada suatu bidang keilmu ekonomian. Adapun ilmu ekonomi mikro itu ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga. Itu ya yang tadi awal saya jelaskan itu. Menurut Bapak siapa itu yang menyerangkan bahwasanya ilmu itu ada yang mempelajari tentang rumah tangga atau nomos? Produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, contohnya adalah perilaku konsumen atau produsen atau permintaan seperti penawaran, biaya produksi dan lain-lain sebagainya. Nah, ilmu ekonomi itu juga mempelajari mengenai analisis matematis yang membahas pada buku, kalau nggak salah pada yang dibahas itu pada buku ekonomi, yaitu teori ekonomi mikro. Di dalamnya itu ada pembahasan tentang ekonomi mikro khusus, yaitu menganalisis matematis yang dibahas itu pada teori ekonomi mikro. Seperti itu ya. Lanjut, ekonomi itu ada beberapa terapan, yaitu ekonomi terapan yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dan dalam kehidupan nyata. Jadi ilmu ekonomi itu diterapkan dalam kehidupan nyata seperti itu, yang bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Selain kita mudah mempelajari ilmu ekonomi dan juga praktis, serta ilmu ekonomi itu bisa juga diterapkan di berbagai bidang. Nah, ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman. Yang 4, untuk mengenai masalah ekonomi pada masalah tertentu. Seperti contoh, ekonomi di perusahaan, ekonomi di perbankan dan
lain-lain. Nah, contoh lagi seperti salah satunya dalam mengambil keputusan bisnis di dalam sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapan. Dan hal ini dibahas kalau nggak salah itu pada salah satu buku yang berjudul Ekonomi Managerial, kalau nggak salah itu ya. Yaitu karangan Bapak Imam Supriyadi, kalau nggak salah Bapak Imam Supriyadi. Di dalam itu lengkap tentang pembahasan keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapan para pemilik bank ya. Nah, cabangnya ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 8 cabang, diantaranya itu ilmu ekonomi moneter. Kalau nggak salah ilmu ekonomi moneter. Nah, ilmu ekonomi moneter itu adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang atau perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan juga jumlah uang yang beredar. Atau secara sederhana merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai sifat atau fungsi secara pengaruh uang dalam berbagai kegiatan. Jadi apa itu namanya? Ekonomi moneter itu mempelajari tentang lembaga keuangan lainnya seperti inflasi dan lain-lain. Yang mempelajari mengenai sifat, fungsi, serta pengaruh uang dalam berbagai kegiatan ekonomi, yaitu yang dapat kita ambil itu tentang bagaimana kita mengalokasikan ilmu ekonomi itu dengan baik. Itu yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintahan. Di sini ekonomi publik ini lebih mendalamnya tentang kepemerintahan ya, dalam perekonomian, baik itu hal yang dibahas pada ilmu ekonomi publik ini antara lain seperti APBN, APBD, utang pemerintah seperti pajak, retribusi dan lain-lainnya juga ya. Yang lebih publik seperti ya pajak itu kan publik seperti APBN, APBD dan utang pemerintah itu kan tidak langsung kan ilmu ekonomi yang publik, banyak diketahui oleh masyarakat seperti itu. Meskipun itu disembunyikan pasti kan akan kelihatan juga. Yang ketiga ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi perusahaan dalam suatu industri. Interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri itu tersebut dapat berupa kinerja perusahaan maupun persaingan pada usaha, pembahasan dan pada cabang ilmu ekonomi industri. Ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro ya, yang topiknya itu yang dibahas seperti struktur pasar, perilaku, persaingan pasar, monopoli, oligopoli dan juga masih banyak yang lainnya juga ya. Itu yaitu ilmu ekonomi industri. Adapun yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi internasional. Itu diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antara negara. Kegiatan perekonomian ini dapat berupa transaksi perdagangan antar negara dan aliran investasi negara. Lebih tepatnya internasionalnya ini ke kegiatan perekonomian di kenegaraan ya. Yaitu ekonomi internasional sendiri memiliki peranan penting dalam siklus bisnis internasional. Seperti itu. Namanya juga internasional, pasti kan internasional. Siklusnya itu internasional. Ada juga ilmu ekonomi regional. Yaitu ilmu ekonomi regional itu
merupakan cabang ilmu ekonomi yang diantara lain membahas tentang interaksi ekonomi, seperti antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Nah, seperti itu. Nah, ada juga bukunya itu kalau karangan Profesor Mundrajat Kuncoro, yaitu Ekonomika Regional, yaitu membahas tentang ilmu penting tentang ilmu ekonomi regional, seperti itu ya. Lanjut selanjutnya yaitu ilmu ekonomi sumber daya alam, yaitu sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam itu atau SDA merupakan cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya itu membahas problematika seperti sumber daya alam secara optimal yang dilihat dari segi ekonomi. Pokok bahasan pada itu ilmu ekonomi ini sumber dayanya meliputi eksternalitas positif dan negatif. Nah, yang selanjutnya itu ada ilmu ekonomi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini ilmu ekonomi yaitu dalam lingkup kurung SDM. Sumber daya manusia merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Pada pembahasan cabang ini yang diantaranya masalah penggunaan atau minimum dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja, itu ya. Yang selanjutnya itu ilmu ekonomi syariah. Yang selain yang tadi itu ada juga ilmu ekonomi syariah, yang itu ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi Islam, atau pokok pembahasannya itu antara lain prinsip bagi hasil atau penghapusan riba, zakat dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat adalah masalah ekonomi. Pada umumnya masyarakat pasti punya kebutuhan yang beraneka ragam ya, mulai dari kebutuhan pribadi, kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, baik kebutuhan sekunder, dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, sedangkan alat pemuasnya itu kebutuhannya itu sangat terbatas. Yaitu inilah pokok permasalahan dalam ekonomi di mana kesenjangannya itu antara lain harapan dan kenyataannya itu ada kesenjangan antara kebutuhan dengan puasnya itu ya, ada kesenjangan antara keduanya itu ya. Nah, pokok masalah ekonomi ini menurut aliran klasik ialah produksi, yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi, kegiatan manusia ini mengurangi nilai guna suatu produk, yaitu barang atau jasa. Dan menurut aliran ekonomi, menurut aliran modern anak what apa, how, bagaimana, dan untuk siapa. Untuk menentukan produksi maka harus mengerti barang yang dibutuhkan masyarakat. Untuk lebih menurut aliran modern, yaitu untuk menentukan produksi maka harus mengerti barang yang dibutuhkan masyarakat ya. Maka diperlukan juga memperhitungkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti itu. Berarti membahas proses barang tersebut dibuat dan bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi sumber daya alam yang ada dalam produksi dengan keterbatasan sumber daya alam dan ekonomi. Selanjutnya dalam mempelajari masalah ekonomi, masalah kontemporer perekonomian nasional dan daerah di bawah ini secara khusus membahas mengenai berbagai masalah perekonomian nasional, yaitu metodologi ilmu ekonomi. Pada umumnya
Metode ilmu ekonomi ini dalam menganalisis masalah perekonomian ilmu yang dimulai dari observasi objek permasalahan, menentukan hubungan permasalahan dengan teori ekonomi yang terkait dengan menentukan hipotesis. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya yang tadi itu ada banyak hal yang mengenai tentang ilmu ekonomi itu yang saya bahas dari awal, sampai gitu ekonomi makro dan juga mikro dan juga ekonomi nasional, internasional dan juga syariah. Seperti itu ya. Mungkin saya bisa menjelaskan di lain waktu karena biar tidak terlalu lama. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hadapan para penonton semuanya. Mohon maaf. Tolong dibantu like dan subscribe dan bagikan juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam semangat.